Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu klien nomor 6602 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 6602 di sini ada wawancara khodam ya. Wawancara jin pendamping, jin penghuni suatu benda bertuah. Ya, ini ketika pertama kali Mbak Wira fast screening, Mbak Wira mendapati sosok wanita berjambul merah. Ya, wanita tapi di kepalanya itu ada semacam jambulnya atau rambutnya berwarna merah. Dan khodam ini dapat berubah wujud menjadi burung ya, burung yang di kepalanya itu ada jambulnya warna merah ya. Kalau suatu khodam itu mengambil wujud ya atau gambaran karakter energinya itu membentuk gambaran burung, maka berarti dia punya tuah utama dalam hal pengasihan dan sihir pikiran. Ya, ini nampaknya tidak cocok dengan hasil terawangan sebelumnya. Jadi memang kalau wawancara ini Mbak Wira selalu minta ya, apakah benda itu sudah pernah diterawang atau belum. Dan ternyata benda ini pernah diterawang dan isinya yang terdahulu itu adalah naga liong dengan fungsi utama yaitu diproteksi. Ini nggak cocok ya dengan khodam yang sekarang. Nah, sehingga Mbak Wira merasa perlu untuk menghadirkan ya khodam wanita ini, khodam si wanita berjambul merah ini, untuk bertanya kemanakah khodam naga liong yang sebelumnya. Nah, beliau mengatakan bahwa untuk khodam sebelumnya telah mati, ya telah meninggal. Dia meninggal dalam tugas dalam rangka melindungi diri Anda dari apa? Dijatuhkan teman satu karir ya, satu profesi. Ini mohon maaf Mbak Wira tidak suudon, tidak ingin memfitnah siapa-siapa, tapi tolong jangan tanyakan ya, jangan tanyakan orang yang melakukan penyerangan itu ciri-cirinya seperti apa ya, jangan, karena Mbak Wira takut terjadi fitnah ya. Jadi Anda cukup tahu bahwa Anda mengalami serangan ya untuk menjatuhkan posisi Anda, kemudian Anda diamankan atau Anda dilindungi ya, Anda terproteksi, terlindungi dengan wasilah ya, keselamatan dan jaga diri dari khodam pendamping berwujud naga liong, dan naga ini sudah mati, sehingga yang sekarang tersisa di sini yang dominan adalah untuk pengasihannya, yaitu khodam kedua yang berbentuk wanita berjambul merah ya. Nah, ini ceritanya bagaimana Mbak Wira sempat mendapat gambaran itu begini ya. Ini mohon maaf sekali sebelumnya, Mbak Wira belum bertanya Anda profesinya apa, Mbak Wira belum bertanya Anda bekerja di mana, tapi Mbak Wira punya gambaran, punya firasat, punya intuisi. Nanti silakan Anda yang mengklarifikasi betul apa salah. Jadi begini, posisi Anda itu bukan posisi staf paling bawah ya, bukan posisi staf paling bawah. Posisi Anda itu ada di manajerial yang memimpin atau menjadi pimpinan dari beberapa bawahan. Jadi ibarat misalnya PNS itu bukan staf lah, minimal ini adalah kepala bidang yang menjadi pimpinan dari beberapa kepala seksi, seperti itu. Nah, orang itu ya sebetulnya tidak ingin berniat menjatuhkan Anda. Dia itu bawahan, bukan bawahan langsung Anda ya, tapi adalah ya orang di kantor Anda yang menjadi bawahan ya, statusnya itu ada di bawah Anda dan dia ingin naik jabatan ya. Nah, namanya orang ketika melakukan afirmasi naik jabatan, maka akan dicari posisi terlemah. Artinya apa? Orang-orang yang sekiranya paling mudah untuk digeser itu siapa? Karena jabatan itu ketika ada bawahan yang ingin naik, berarti kan posisi pimpinan di atas ini harus pergi. Entah perginya juga naik ke atas, apakah bergeser ke tempat lain, apakah lengser, kan gitu. Nah, ini nampaknya tanpa sengaja ya, tanpa sengaja magic yang dia lepaskan dalam rangka membantu dia naik jabatan itu mengenai Anda. Jadi Anda itu bukanlah orang yang ditarget secara langsung, melainkan terkena peluru nyasar, atau kalau Mbak Wira sebut itu, kalau orang Jawa bilang tuh kesababan ya. Kesababan tuh nggak sengaja terkena ya, efek magic dari spell atau sihir yang dilakukan oleh orang lain, kayak gitu. Jadi Anda tidak perlu sakit hati, Anda tidak perlu benci, tidak perlu menjadi was-was dan curiga, tidak perlu. Kenapa? Karena toh bukan Anda yang disasar sesungguhnya, melainkan hanya secara acak karena dia pingin naik jabatan, kemudian dicarilah posisi-posisi dari orang yang paling lemah. Nah, kebetulan yang kena adalah Anda, seperti itu ya. Kita lanjut. Apakah hal ini berbahaya bagi Anda? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena Mbak Wira tahu Anda punya banyak pegangan. Tidak hanya satu ini saja, melainkan ada beberapa yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu menilai Anda adalah orang yang memiliki banyak pegangan. Oleh karenanya ketika orang ingin berhadapan head to head dengan Anda, head to head itu bertempur mata ketemu mata ya, bertempur muka ketemu muka, maka dia pasti akan membawa banyak senjata. Nah, itulah kenapa sebenarnya ya, kalau Mbak Wira sendiri, Anda
boleh tanyakan ya ke teman-teman yang pernah bertemu dengan Mbak Wira langsung. Mbak Wira itu nggak pernah pakai aksesoris, nggak pernah pakai gelang, cincin, kalung, jimat-jimat tuh nggak pernah. Kenapa? Supaya orang itu mengira Mbak Wira ini kosongan. Dengan begitu kalau orang mau berperang melawan Mbak Wira itu modalnya nggak banyak, senjatanya nggak banyak. Beda cerita kalau orang itu mau ketemu Mbak Wira, dia tahu kalau Mbak Wira banyak pegangan, pasti dia juga menyiapkan senjata yang banyak. Nah, orang itu tahu Anda memiliki banyak pegangan. Oleh karena itu, orang yang ingin head to head dengan Anda itu pasti bawa banyak senjata. Nah, serangan kali ini itu dia tidak banyak membawa amunisi, tidak banyak membawa senjata. Oleh karenanya hanya terkena satu khodam ini yang mati. Tapi khodam yang lainnya masih ada, ya. Jin pelindung lainnya masih ada. Nah, ini keuntungan ya. Jadi Mbak Wira mensinyalir Anda itu sudah direkam oleh teman-teman Anda sebagai orang yang memiliki banyak pegangan. Nah, sementara serangan kali ini tidak bawa banyak amunisi. Oleh karenanya Mbak Wira menduga gitu kan, bahwa serangan ini sesungguhnya tidak ditujukan ke Anda, melainkan Anda hanya terkena peluru nyasar saja. Itu adalah mekanisme Mbak Wira menyimpulkan suatu kejadian kemudian menelusuri sebabnya. Ya, nanti benar apa salah mungkin Anda bisa cross check ya ke Mbak Wira bahwa benar nggak kalau posisi Anda memang punya beberapa bawahan. Kemudian kalau ada orang yang ya ingin naik jabatan, kayaknya memang iklimnya kompetitif banget ya di tempat Anda ini, karena apa ya, kayak perbedaan strata jabatan, perbedaan strata sosial itu menghasilkan tunjangan yang banyak, kayaknya begitu, sehingga banyak orang yang memiliki ambisi untuk cepat naik jabatan ya. Biasanya orang-orang yang tinggal di ibu kota biasanya kayak gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar di ibu kota biasanya memiliki iklim kompetitif yang lebih ketat dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Ya, nanti silakan Anda yang ceritakan Mbak Wira benar apa tidak. Nah, ini posisi matinya udah agak lama ya. Mbak Wira tidak bisa bilang pasti kapan begitu, tapi ketika dia mati ada sensasi khusus yang Anda alami sesungguhnya, bahwa ketika khodam ini mati karena elemennya dominan adalah air, dia menimbulkan efek menggigil pada diri. Jadi kayak semacam Anda merasakan demam tapi singkat, hanya satu malam. Tiba-tiba ketika petang Anda menggigil, demam, kemudian besok pagi Anda udah pulih. Nah, itu adalah momen ketika khodam yang Anda miliki ini mati ya. Itu yang bisa Mbah Wira gambarkan dari kematian si khodam kali ini ya. Nah, kemudian terlepas apakah Anda memiliki afirmasi khusus kepada dia, itu tidak terlacak karena khodamnya juga sudah mati. Di sini Mbak Wira ya, hanya menggali informasi terkait kenapa dia bisa mati, dan seperti itulah gambaran yang Mbak Wira dapatkan. Kemudian menginjak pertanyaan khusus ya dari klien nomor 6602, mohon nanti ditanyakan apakah ada pesan khusus buat saya. Jawabannya itu tadi. Jadi begini Mas, untuk merubah image ya, bahwa orang itu sudah tahu bahwa Anda memiliki banyak pegangan ya, sehingga kalau mau head to head dengan Anda itu pasti bawa amunisi. Maka pesannya ada lebih baik ya, benda-benda bertuah itu dikamuflasekan, mungkin disimpan dalam tas, sehingga ketika Anda setiap hari bekerja itu tidak terlihat membawa benda-benda seperti itu. Mbak Wira pun selalu dipesan ya oleh guru Mbak Wira, kalau Mbak Wira membuat suatu benda bertuah, maka kamuflasekan dia, tutup dia, perhalus energinya, sehingga orang itu melihat seperti seolah-olah itu kosongan. Padahal ketika diserang langsung bel gitu ya, aktif proteksinya, kemudian terlihat ya pasukan yang melindungi. Nah, itu nampaknya memang bagus juga ya. Kenapa? Karena ini adalah pengalaman ya Mas ya, bahwa ada satu rumus itu bunyinya begini: semakin kuat pertahananmu, maka ketika jebol semakin parah penyakit yang kamu derita. Mbak Wira ulangi ya, semakin kuat pertahananmu, maka ketika jebol semakin parah penyakit yang kamu derita. Ini Mbak Wira bukan nakut-nakutin ya. Mbak Wira punya pengibaratan tuh seperti ini. Ketika ada orang ngelihat Anda cuman telanjang dada, nggak pakai pelindung apapun, mungkin orang akan melempar Anda dengan batu. Lukanya cuman memar. Kalau orang tahu Anda pakai pelindung, pakai baju lapis-lapis, pakai kain jubah lapis-lapis, maka kalau dilempar doang nggak kerasa batunya, maka perlu ketapel. Nah, akibatnya apa? Kalau tembus ya tetap memar, nggak akan sampai berdarah, nggak akan sampai luka. Nah, kalau Anda memakai baju besi, baju zirah, baju perang, maka orang yang mau menyerang Anda nggak mungkin pakai ketapel. Sia-sia dia pakai ketapel, cuma gatel gitu doang kan. Maka dia setidaknya pakai peluru tajam.
sehingga kalau tembus akan melukai kulit Anda. Kemudian Anda upgrade armor, tidak hanya pakai baju besi, Anda juga pakai shield ya, shield perisai besi ya, perisainya Captain America. Maka kalau orang mau nembak Anda udah nggak pakai peluru tajam, minimal pakai bom atau pakai rudal kan gitu ya. Kalau tembus ya hancur mas, dia daging itu pasti terpotong berkeping-keping. Kalau Anda sembunyi di dalam bunker, nah, jadi tidak hanya pakai perisai baja nih, tapi sembunyi di dalam bunker, maka rudal doang nggak tembus, minimal pakai tank. Tank itu apa? Kendaraan lapis baja yang pelurunya itu sebesar ya paha orang dewasa, sehingga kalau tembus bukan hanya bunkernya yang meledak hancur, tapi Anda juga lenyap gitu ya. Nah, beda cerita lagi kalau Anda tidak hanya di dalam bunker, tapi juga ada di dalam bunker bawah tanah. Maka orang udah nggak pakai tank lagi mas. Setidak-tidaknya kalau mau nyerang Anda pakai nuklir, sehingga kalau terkena cepum gitu kan, udah musnah jadi abu semuanya. Nah, beda cerita kalau Anda tidak hanya sembunyi dalam bunker bawah tanah ya, tapi Anda pergi lari keluar angkasa. Maka orang yang mau nyerang Anda udah nggak pakai ketapel, udah nggak pakai peluru tajam, udah nggak pakai tank, nggak nyampe pelurunya nyerang Anda yang keluar angkasa. Paling tidak dia menyerang senjatanya pakai satelit kan gitu. Jadi ditembakkan laser dengan menggunakan teknologi yang namanya satelit. Kalau hancur lenyap beserta planetnya. Nah, gitu loh ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya semakin kuat pertahanan yang kita miliki, maka orang yang mau menyerang kita itu juga akan mempersiapkan senjata yang semakin banyak. Beda cerita kalau orang kosongan, kelihatannya dia nggak pakai apa-apa gitu kan, cuman pakai baju kain doang. Tembak aja pakai peluru tajam, ketika tembak dor, ternyata di dalamnya ada rompi anti peluru, sehingga apa? Pelurunya nggak tembus. Nah ini yang Anda alami sekarang tuh kayak gitu. Anda itu terlihat seolah-olah ya tidak memakai proteksi apa-apa. Kayaknya ketika ditembak dor, yang mati cuma satu kodam, nggak tembus sampai diri Anda. Nah gitu loh ya. Jadi ini adalah pengibaratan yang ya Mbak Wira selalu pesankan ya, bahwa proteksi semakin tebal itu ya memang orang semakin segan, kemudian orang menakuti level di bawahnya tapi mengundang level di atasnya. Penjahat yang datang itu akan semakin kuat. Ini mirip kayak film Dragon Ball tuh loh. Pertama kalian musuhnya Piccolo, ketika Son Goku makin kuat ya musuhnya Raditz ya. Son Goku makin kuat lagi musuhnya Vegeta. Ya, Son Goku makin kuat lagi musuhnya Freezer. Son Goku makin kuat lagi musuhnya bapaknya Freezer. Son Goku makin kuat lagi musuhnya Cell kan gitu. Son Goku makin kuat lagi musuhnya siapa itu? Majin Buu kan gitu. Jadi memang semakin tebal proteksi yang Anda miliki itu akan mengundang serangan yang semakin kuat, dan ketika itu jebol, wah itu sakitnya makin parah. Ini cukup direnungkan ya. Jadi orang memandang Anda itu adalah orang dengan proteksi atau pegangan yang banyak. Ya mungkin loh ya, ini iklim di tempat kerja Anda memang wajar kali ya. Orang yang bekerja di sana karena memang iklim persaingannya yang nggak sehat atau iklim persaingan yang ketat, sehingga orang tuh banyak memiliki pegangan. Akhirnya ya magic itu dilemparkan secara liar, kemudian banyak menyasar. Ini kira-kira sudah iklimnya. Nanti silakan Anda yang cerita ke saya ya. Karena Mbak Wira juga tidak tahu Anda kerja di mana dan seperti apa iklim kerja di tempat Anda. Ya kayak gitu. Kemudian sebagai bonus saja untuk Khodam yang tersisa dalam benda ini ya, menurut Mbak Wira tuah dominan adalah pengasian. Jadi dia mengambil bentuk karakter energi itu sebagai wujudnya burung ya, penggambarannya burung. Berarti itu pengasian dan sihir pikiran ya. Mbak Wira rasakan bahwa yang paling Anda butuhkan sekarang itu ada di pengasian. Jadi diwelas asih oleh rekan kerja, baik atasan, bawahan atau sesama ya, yang grade-nya sesama Anda, sehingga ketika orang mau macam-macam sama Anda itu punya rasa welas asih, punya rasa eman, punya rasa sayang kan. Oh iya, dia temanku baik, tidak pernah jahat, tidak pernah nakal. Ya sudah, aku nggak menyerang dia, mungkin aku akan menyerang orang lain kalau memang aku menginginkan posisi yang dia miliki. Dan itu biasa. Mbak Wira dulu pernah ya, mohon maaf ini, Mbak Wira dulu itu pernah punya klien. Ini cerita ya, sekedar sharing ya lur ya. Jadi Mbak Wira dalam channel Mbak Wira ini khusus ya, channel Mbak Wira. Jadi udah bukan channel jejak mistis lagi ya. Channelnya itu namanya channel Mbak Wira. Itu banyak memberikan edukasi dan pengalaman. Jadi Mbak Wira dulu itu pernah ya
punya klien, dia itu karyawan di sebuah pertambangan, ya area tambang. Tahu lah ya, tambang itu banyak lakinya dan seperti apa iklimnya. Nah, pimpinan beliau kala itu tuh jahat banget ya. Jadi banyak merekayasa kejadian-kejadian yang sesungguhnya bukan kesalahan dari klien Mbah Wira, tapi direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu menjadi kesalahan dari kliennya Mbah Wira ya. Nah, kemudian waktu itu klien itu sambat ya ke Mbah Wira, kok gini banget ya, pimpinan ini kok jahat. Akhirnya pada waktu itu Mbah Wira berdoa bagaimana caranya supaya pimpinan ini pindah atau pergi, jadi supaya nggak jahat lagi. Nah, Mbah Wira tidak mau juga membuat seseorang itu kehilangan mata pencaharian ya, karena bumpet atau membuntu rezeki orang itu juga karmanya juga berat ya. Sehingga pada waktu itu alhamdulillah ada solusi bagus, yaitulah yang namanya Gusti Allah ya. Tuhan itu memberikan skenario itu selalu yang terbaik untuk umatnya ya. Tuhan itu selalu memberikan skenario terbaik untuk hambanya, tergantung kita mau suudon apa khusnudon ya. Seringkali, nah ini kalau beberapa hari yang lalu Mbak Wira pernah cerita ya, ada klien juga dia memahar benda bertuah tapi dengan hutang. Loh Mbah, kalau memang klien tersebut memahar dengan hutang kok mau kasih ya, karena kasihan ya, dia pinginnya hidupnya berubah jadi lebih baik, butuhnya khodam kelas kuat. Akhirnya karena maharnya belum cukup, akhirnya Mbah Wira ya udah nggak apa-apa, ini dibawa aja dulu, nanti maharnya kapan-kapan boleh. Nah, akhirnya muncul kalimat seperti itu. Beliau tuh pengen jual rumah ya, tapi ternyata rumahnya belum terjual-jual ya. Namanya ekonomi kayak gini ya, tahu sendirilah kita bagaimana ekonomi Indonesia saat. Dan ini akan masih berlangsung ya sampai akhir tahun ya. Semakin mendekati akhir tahun itu akan semakin banyak rumah dan tanah yang dijual. Jadi kalau Anda ingin beli rumah dan tanah dengan harga murah, tunggu aja sampai akhir tahun, itu akan banyak yang dijual. Nah, beliau tuh bilang gini ke Mbah Wira, kalau sampai bulan ini rumahku belum terjual, maka benda bertuah ini akan saya kembalikan. Nah, otomatis berarti kan menyalahi ya, bahwa dulu kan akadnya jual beli, kok kemudian kalau nggak terjual ya khodamnya dikembalikan atau bendanya dikembalikan, itu kan ya salah ya. Seolah-olah terjual tidaknya rumah itu bergantung pada khodam, padahal khodam itu adalah sarana ikhtiar batiniyah, menggunakan energi, menggunakan khodam yang ada pada suatu benda bertuah untuk membantu hajat-hajat kita ya. Kemudian dilanjutkan dengan ikhtiar lahiriah. Kalau memang jual rumah ya iklankan di OLX misalnya, jual rumah, website, IG, FB dan lain sebagainya kan gitu. Tutup dengan doa. Kenapa? Karena tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali atas izin Allah ya. Ikhtiar kita ya, ikhtiar kita sekuat apapun ikhtiar kita, kalau memang belum sinkron dengan rencananya Tuhan ya nggak terjadi ya. Tapi kita wajib ikhtiar. Kenapa? Karena ikhtiar tanpa doa namanya sombong. Doa doang tanpa ikhtiar namanya omong kosong. Gitu loh ya. Jadi ya tetap wajib ikhtiar. Karena apa? Ya jelas ya, dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kamu itu tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi ikhtiar itu wajib, harus. Tutup dengan doa, namanya tawakal. Makanya tawakal itu ada di belakang ikhtiar. Ya, tawakal itu pasrah. Menutup dengan doa itu tawakal. Ya, ada di belakang ikhtiar. Jadi ikhtiar dulu yang dilakukan, usaha dulu. Tapi jangan lupa ya, sebagaimanapun usaha kita itu ada kuasa Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan di situ. Jadi jangan kemudian kalau aku sakit nih, aku beli obat batuk, kalau obat batuk ini nggak sembuh, aku kembalikan uangnya, aku minta kembali, itu nggak boleh. Namanya kita menggantungkan sembuh tidaknya kita pada obat batuk sama. Ya, kalau ini nggak terjual, ya aku kembalikan, aku minta uangku kembali. Itu nggak boleh. Kenapa? Berarti kita menggantungkan jual belinya rumah itu kepada si khodam. Keliru, itu keliru ya, keliru besar. Ini edukasi ya, edukasi. Berarti Mbak Wira juga tidak tahu nih gelang berkhodam ini dari mana ya, yang beli di mana, harganya berapa, prakteknya siapa, Mbak Wira nggak tahu. Ini edukasi cerita. Jadi kita kembali ke pertambangan tadi ya. Jadi Mbak Wira itu berdoa gitu, semoga pimpinan yang jahat ini dikasih solusi lah gimana gitu, biar klien Mbak Wira ini nggak terus terzolimi. Nah, ternyata Tuhan itu memberikan skenario yang indah, yaitu apa? Pimpinan yang jahat ini ya pindah ke perusahaan lain dengan posisi yang lebih tinggi, dengan gaji yang lebih banyak. Jadi kayak semacam dia diajak oleh temannya untuk pindah ke perusahaan lain dengan posisi yang lebih baik, dengan pengalaman dari perusahaan lain lebih besar ya. Jadi misalnya nih ada pertambangan misalnya ya, PT Freeport misalnya ya, dia posisinya B misalnya.
Nah, dia ditarik ke perusahaan lain yang lebih kecil, tapi naik jabatan jadi A misalnya, dengan gaji yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia alumni PT yang perusahaan yang besar. Nah kan kayak dalam dunia pekerjaan biasa ya kayak gitu ya. Kita bekerja di perusahaan internasional, katakan dengan jabatan manajer misalnya. Kemudian kita ditarik sama perusahaan lebih kecil. Oh, kamu kan alumni perusahaan besar, kamu di sana manajer. Oke, di sini aku kasih general manager atau GM misalnya dengan gaji lebih besar. Tapi keluar ke sini ya, gabung sama aku ya, kan biasa loh kayak gitu dalam perusahaan. Nah, pimpinan yang zalim tadi itu kayak gitu juga. Jadi dia ditarik ke perusahaan yang lebih kecil tapi dengan posisi yang lebih tinggi dan gaji yang lebih banyak. Akhirnya klien Mbah Wira ini tadi yang sering dijahati ini akhirnya alhamdulillah tidak dijahati lagi. Kemudian dapat pimpinan lain yang lebih baik. Nah ini loh skenario Tuhan seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita nggak senang sama pimpinan lalu disantet. Enggak gitu. Kita nggak senang sama pimpinan dipalet. Kita nggak senang sama pimpinan digasak, dibikin sakit, nggak kayak gitu. Boleh jadi pimpinan itu kemudian dapat promosi jabatan sehingga posisi yang sebelumnya di tempat itu jadi kosong. Akhirnya bawahannya bisa naik menempati posisi tersebut dan itu sangat mungkin. Skenario itu sangat mungkin terjadi. Jelas ya. Jadi inilah mekanisme ya Khodam yang bekerja dengan tuah kejayaan karir atau kejayaan karir dan jabatan ya. Biasanya dia bekerja dengan cara begitu. Jadi bukan posisi pimpinannya hilang gitu, orangnya mati, enggak. Melainkan dioper. Dia dapat jabatan lebih tinggi lalu bawahnya ini naik. Nah ini yang terjadi pada Anda itu seperti itu ya. Demikian yang bisa Mbah Wira ceritakan, semoga membantu ya, memberi Anda gambaran atas benda-benda bertuah yang Anda miliki. Itu juga sebagai edukasi untuk sedulur semua ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dalam cerita yang Mbah Wira sampaikan tadi semuanya adalah real. Tentu nama klien ya, nama pelaku Mbah Wira tutupi, Mbah Wira samarkan untuk menjaga nama baik dan kerahasiaan identitas dari pelaku. Untuk menjaga nama baik dan identitas pelaku, mohon maaf tadi ada telepon masuk, akhirnya rekamannya keputus ya. Ini loh ya, tolong ya kalau sama Mbah Wira itu jangan telepon ya, tolong chat only ya. Kalau teleponnya akibatnya rekamannya keputus kayak gini. Silakan, itu yang bisa Mbah Wira sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.